Kayaknya waktu zaman itu tuh boomingnya K-pop, boy band girl band gitu, jadi terus Indonesia juga ngikutin. nah. Tapi naik daun dulu sebentar, jelok lagi. Drama di Korea sama di Indonesia itu beda ya. banget. Si jalan ceritanya itu kan lebih menarik, entah bagaimana dibuatnya, pasti jadi lebih menarik aja gitu. Halo guys, selamat datang di Tanya Tirta. Kali ini di episode pertama Tanya Tirta Q&A. Di Q&A kali ini aku akan bertanya pada seseorang K-popers, asik, penggemar BTS, EXO, terus penggemar drakor, TV show, Oke. terus YouTuber Korea yang sekarang tinggalnya di Malang. Siapa sih YouTuber? Han Sojang. Nanti di. Jadi Nopi ini adalah teman SMP kelas, terus di SMK teman juga, cuma beda kelas. Terus dia tuh salah satu temen aku yang suka banget sama K-pop. Suka banget. Nama Instagramnya apa? @hanya_novi. Udah dari tahun 2017. Berarti pas kelas 9 SMP. Ya, benar kan? Kelas 9 SMP. Yang paling menarik dari film itu drama Korea apa? Satu aja gitu yang ranking pertama gitu dari semua yang ditonton. Dan rekomendasi buat teman-teman. Menurut saya yang paling harus ditonton gitu. itu Crash Landing on You. Crash Landing on You. Itu bagus. Itu rame sih bener. Top 3 ya. Top 3. Lee Jong Suk, Lee Min Ho, terus Lee Jae Wook. Aku sih Ji Chang Wook. Tapi Ji Chang Wook sama Lee Min Ho tuh kayak sama ya, kayak kembar. Bener-bener kayak mirip gitu loh mukanya. Soalnya kan banyak juga ya di YouTube apakah Ji Chang Wook itu mengikuti gaya Lee Min Ho atau sebaliknya. Karena kan setiap aktor tuh punya karakteristik dan ciri masing-masing. Jadi kalau misalkan ada yang menyamakan itu wajar-wajar aja sih, soalnya itu kan hak semua orang. Tapi kayak misalkan aku nih ya, kamu mukanya sama kayak si itu, kan nggak enak gitu kalau misalkan disama-samain. Tapi kan kita juga harus menerima gitu kalau pendapat orang, karena kan soalnya aktor-aktor drama Korea itu baik yang perempuan sama laki-lakinya kayak wajahnya kayak rupa sama-sama gitu loh. Pasti sama. Kalau yang baru mengenal Korea itu pasti wajahnya pasti kayak gini mereka, gitu. Pasti satu sama lain itu sama karena kan sepintas lihat sih, padahal kan beda-beda gitu. Dan karakternya juga beda-beda. Sebenarnya awalnya itu suka BTS dulu, pas lagi kelas 9 SMP itu suka BTS dulu. Cuma pas udah masuk ke SMK, nah mulai kenal EXO. Tapi BTS sama EXO duluan siapa sih yang ada? Duluan EXO. Waktu kecil tuh aku kenal sama boyband tuh Super Junior. Bener legend banget itu. Terus sama kalau ceweknya tuh Girls' Generation tuh. SNSD. Terus kan dari situ kan Indonesia banyak juga bikin boyband kayak Smash, terus Seven Icon, terus Cherry Bell, Ciwi. Jadi banyak juga yang ikut itu ya, boyband sama girl band di Korea gitu. Terus Cherry Bell juga udah nggak lagi ya. Udah paling hidup masing-masing. Paling JKT48 ya. Iya, kalau JKT48 tapi kan ke Jepang itu. Jepang. Karena emang kayaknya waktu zaman itu tuh boomingnya K-pop, boy band girl band gitu, jadi terus Indonesia juga ngikutin. Tapi naik daun dulu sebentar, jelok lagi enggak gitu. Gitu sih Indonesia. Kalau sekarang gimana tuh boy band sama girl band yang ada di Indonesia? Ada nggak sih? Sekarang nggak ada. Cuma kalau misalkan di acara-acara sekolah tuh kan ada yang boy band kayak Korea gitu nih, di sekolah suka ada guest star. Kalau itu mah enggak sih, jadi kayak itu tuh cuma bikin perkumpulan sendiri gitu, karena setiap orangnya suka dance. Jadi mereka bikin perkumpulan sendiri, bikin grup sendiri. Jadi kalau ada lomba gitu, ikutan show lomba di situ, kalau udah
tingkatnya udah profesional bisa jadi gestarnya gitu. Dan lumayan menghasilkan. Tapi mereka ngegunain musiknya musik Korea atau musik Korea. mereka bikin sendiri? Enggak, musik Korea. Berarti dan kayak... gerakannya juga, jadi itu disebutnya cover dance. Cover dance. Bukan dance origin. Oh gitu. Jadi kayak KW-nya gitu, KW dari Korea yang ada di Indonesia gitu. Kalau misalkan gak bisa ngedatangin dari Korea kan impossible ya. Jadi bisa pakai yang lokal-lokal gitu. Aku sih belum pernah sih. Menurut aku TV show yang variety show yang paling menarik itu Running Man, terus Knowing Brothers. Itu tuh benar-benar seru aja gitu, lumayan buat hiburan diri. Karena bintang tamunya juga banyak yang dari aktor-aktor gitu ya. Jadi kita bisa lihat, ternyata sifat aslinya dia kayak gitu. Yang menarik dari industri Korea ini apa sih? Kenapa sih orang-orang jadi menyukai gitu? Menyukai musiknya, menyukai dramanya, aktornya. Kenapa gitu? Kalau sebagian orang ada yang ngelihat mereka dari visual. Gitu. Udah pasti ya, visual orang Korea itu keren dan gantengnya seperti apa itu udah jelas banget terbukti. Karena pada dasarnya setiap orang tuh pasti lihat dari penampilannya gitu. First impression 5 detik itu pasti dari penampilannya. Dari visual dulu. Abis dari visual baru ke musiknya. Dilihat musiknya kalau musiknya itu enak didengar, terus genrenya asik, baru ke dance-nya. Biasanya kalau musiknya udah enak, dance-nya pasti juga bagus gitu sih. Tapi kalau mereka itu kan kinerjanya tuh benar-benar ya sebelum mereka gitu. Debut jadi idol itu mereka kan menjalani masa training dulu. Nah, pas masa training itu kan mereka benar-benar usaha kerja keras banget. Jadi pas mereka udah jadi idol, pasti mereka totalitas dalam memberikan bakat. Jadi pasti keren. Itu kan kayak musik ya, K-pop musik. Nah, kalau dramanya nih, kenapa sih jadi orang-orang terutama kaum hawa nih, asik, cewek-cewek jadi suka gitu sama drakor? Gak tau kenapa, pasti kalau lagi gabut pasti bukanya drakor gitu. Mungkin karena emang drama di Korea sama di Indonesia itu beda banget. Si jalan ceritanya itu kan lebih menarik, entah bagaimana dibuatnya pasti jadi lebih menarik aja gitu. Yang membedakan antara drama di Korea sama drama di Indonesia itu apa kalau menurut Nopi? Dari episode aja itu udah beda ya. Di Indonesia kan kalau sinetron itu nyampe 1000 gitu. Dan jalan ceritanya tuh pasti lurus aja gitu, nggak ada endingnya gitu. Jadi sinetron ya, ini bukan film. Bukan, sinetron Indonesia. Sinetron Indonesia sama drama Korea. Jadi kalau sinetron Indonesia kan terus aja udah nyampe di ujung, bukannya ditamatin malah dibelokin lagi ngambil jalan cerita yang baru. Tapi kan kalau di drama Korea episodenya juga cuma paling banyak 20 episode, terus jalan ceritanya pasti udah tak ending gitu. Enggak menyeliwang kemana aja gitu. Menyeliwang. Belok-belok. Tapi setiap sinetron sih punya cerita dan khasnya tersendiri ya. Karena aku ini ngomong sama yang penyuka K-pop, pasti jadi lebih condong ke K-popnya gitu. K-popnya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang nggak sependapat nih, boleh komen di bawah gitu. Biar kita open minded aja gitu tentang industri persinetronan.